kecerdasan kepada Maryam sehingga Maryam bisa menjawab pertanyaan ini. Itu tauhid, teman-teman sekalian. Menjelaskan kepadanya bahwa dia bisa karena Allah yang berikan. Dia pintar karena Allah yang membuat dia pintar. Dia bisa mengerjakan PR-nya karena Allah yang membantunya, memberikan kemampuan padanya untuk menyelesaikan PR-nya. Sama ketika anak saya yang namanya Ibrahim nendang-nendang bola dan mengatakan, wah kerennya Ibrahim bisa nendang bola tuh, gol, gol. Saya katakan, alhamdulillah Allah Maha Besar yang telah menciptakan kaki yang kuat sehingga Ibrahim bisa menendang-nendang bola seperti ini. Itu tauhid, teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita bingung ngajarin tauhid sama anak-anak gimana ya, gitu ya Bu. Padahal itu adalah perkara tauhid, mengingatkan kepadanya bahwa segala sesuatunya itu atas izin Allah. Kalau enggak, nanti hati-hati. Korun, ingat cerita Korun dalam Al-Quran. Korun dulu miskin, minta sama Nabi Musa, Nabi Musa tolong doakan saya Nabi Musa supaya saya ini kaya, udah capek miskin. Ketika Nabi Musa mendoakan, ya Allah buatlah Korun menjadi orang kaya. Ketika Korun kaya, apa yang dia katakan? Aku ini hebat, kaya, cerdas karena kepintaranku sendiri, karena kehebatanku sendiri. Jadi dia sombong, dia rasa kepintarannya, kekayaannya karena dirinya sendiri. Dia lupa Allah yang membuat dia kaya, Allah yang membuat dia pintar. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya, hal kecil untuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, karena kita mau anak kita ini menjadi pengabdi untuk agama Allah. Langkah paling awal, ajarkan dia tauhid. Apa itu? Suatu ketika dalam keluarga kami, anak-anak pada mengatakan begini, Uma mau beli coklat, Uma mau beli balon, Uma. Kan Maryam dan Khadijah udah ngerjain PR, udah ngaji, hadiahnya mana? Mau beli, Uma. Kemudian saya katakan, minta sama Allah, doa dulu sama Allah, supaya Allah memberikan itu kepada Maryam dan Khadijah lewat perantara umat. Itu juga tauhid, minta segala sesuatu hanya kepada Allah. Atau anak kita sakit, pernah suatu ketika anak saya juga sakit. Uma sakit, Uma, ini kupingnya gatal, Uma. Tadi Khadijah berenang-berenang terus kupingnya gatal, sakit. Minta kepada Allah agar Allah sembuhkan Khadijah. Setelah itu kita obatin. Obat ini menjadi perantara, insya Allah kalau izin Allah, Allah katakan sembuh, bisa sembuh. Itu juga tauhid, teman-teman sekalian. Sebelum ini saya juga teringat satu cerita. Beberapa tahun yang lalu, saya diminta untuk main sinetron untuk jadi bidadari, Bu. Bidadari, celing-celing gitu loh, Bu. Oke, saya syuting tuh, bidadarinya pakai jilbab tuh, udah jadi bidadari itu ya. Kemudian, saya merasa ada yang janggal dalam adegan itu. Karena anak-anak mengatakan begini, bidadari, tolong saya bidadari. Saya sendirian bidadari, tolong. Dia ganggu saya, tolong balas bidadari itu. Bidadari muncul, ring, tuh anaknya dibalas. Menurut saya, ini berbahaya. Jadi saya katakan pada saat itu, saya mau, oke, memang kalau mau cerita bidadari, oke lah. Boleh nggak kalau saya katakan, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, sehingga kita bisa melakukan itu. Boleh nggak saya katakan demikian? Pada saat itu boleh. 1, 2, 3 episode kita lakukan itu. Dengan izin Allah, ya Allah, dengan pertolonganmu, ya Allah. Jadi skenario-nya saya ubah-ubah sendiri, Bu. Tiba-tiba udah waktunya tayang, saya dipanggil pada saat itu, dan kemudian dari pihak production house-nya mengatakan kita nggak bisa pakai Oki lagi, karena ya pertamanya Oki berjilbab dan kemudian skenario-nya nggak seperti itu. Terus saya katakan nggak apa-apa. Apakah saya keluar ini karena itu, bukan karena acting saya yang buruk kan gitu, bukan karena yang itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu adalah masalah akidah, teman-teman sekalian, bahwa anak-anak kita ajarkan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, karena kalau enggak, nanti kalau dia udah besar, dia dengan mudah menggadaikan keimanannya dengan ketika dia bertemu dengan orang lain, kah jatuh cinta, atau karena dia miskin, fakir miskin, kemudian menggadaikan keimanannya. Gak bisa, itu harga pokok, harga utama. Setelah tauhid, baru nanti kita ajarkan dia yang lain-lain. Tapi itu perkara yang paling utama. Jadi pertama, kalau kita lihat dalam kisah Siti Maryam, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kita bertekad, berazam bahwa anak kita harus jadi penolong agama Allah, harus mengabdi untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Yang kedua yang harus dilakukan, yang dilakukan Ibunda Siti Maryam dalam mendidik Siti Maryam adalah beliau menamakan anak itu dengan nama yang baik. Ya, jadi dalam surah Ali Imran ayat 36 di sini ada kalimat ada kalimat bahwa wa inni samaituha Maryam, ya, ada kalimat wa inni samaituha Maryam. Jadi dinamakan anak itu nama yang baik. Sebagaimana kita mau anak-anak kita
menjadi baik, kita harus ingat bahwa nama adalah doa. Rasulullah ajarkan kalau kita mau menamakan anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Nama terbaik itu Abdullah atau Abdul Rahman, itu nama-nama terbaik, atau Abdul apa? Yang disifati dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Razak, Abdul apa lagi? Abdul apa? Banyak ya? Macam-macam. Itu juga nama terbaik. Atau kita bisa kasih nama-nama tokoh-tokoh, nama-nama tokoh-tokoh siapa? Umar, Ali, apa nama-nama Nabi, Ibrahim, nama anak saya Sulaiman, atau Yusuf dan sebagainya. Itu nama-nama terbaik. Atau pakai nama-nama sifat juga boleh. Hafil, ya, orang yang menjaga, hafilullah, orang yang menjaga, itu juga boleh. Atau wanita, orang yang taat, silakan. Jadi silakan pakai nama-nama yang baik, karena nama-nama yang baik adalah doa. Sebagaimana pada suatu ketika seorang anak ini berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, katakan padaku, apa tugas orang tua kepada anaknya?" Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tugas orang tua pada anak pertama adalah memberikan ibu yang baik, kedua memberikan nama yang baik, ketiga memberikan pendidikan agama dan Al-Quran kepada anak-anaknya. Kata anak itu, ketiga-tiganya orang tuaku tidak melakukan. Ibuku bukan orang yang baik, namaku bukan nama yang baik, dan mereka tidak memberikan aku pendidikan agama dan Al-Quran. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Jadi yang kedua yang kita bisa lakukan adalah, teman-teman sekalian, memberikan nama yang baik kepadanya. Berikutnya yang ketiga, pendidikannya Ibunda Siti Maryam kepada Maryam masih dalam surah Ali Imran ayat ke-36. Di sini ada kalimat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam? Berdoa. Dengan doa apa? Ada kalimat, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Artinya, kalau kita mau, teman-teman sekalian, tema kita hari ini peran wanita dalam mendidik anak, jangan kita malas dalam mendoakan anak-anak kita. Di Quran banyak doa-doa yang kita bisa ucapkan untuk anak-anak kita. Dalam surah As-Saffat ayat 100 ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita tiru. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah aku anak yang saleh. Bisa. Atau teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Furqan ayat 74. Sangat terkenal sekali doa ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar pasangan kita, anak-anak kita jadi qurrata a'yun, jadi penyejuk mata maupun penyejuk hati. Atau bisa doa ini seperti yang dicontohkan oleh Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran 36, silakan. Atau doa pakai bahasa Indonesia, boleh. Silahkan doa. Saya ceritakan ini dalam beberapa kali ceramah, bahwa kebiasaan doa itu memang ada dalam keluarga kami, ibu sekalian. Sebelum tidur biasanya saya dan anak-anak kita punya waktu sekitar setengah jam untuk sekedar berdoa. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, doa-doa lainnya, doa-doa penjagaan lainnya, Bismillahirrahmanirrahim, amut wa ahya dan sebagainya. Biasanya di akhir itu kita doakan masing-masing anggota keluarga. Saya katakan, ya Allah, Maryam mau jadi apa? Menjadi ustazah umat. Kita doa sama-sama ya, semua anak, aminkan ya. Ya Allah, semoga Maryam ya Allah jadi anak yang hafal Quran ya Allah, dia paham agama ya Allah, dia jadi orang yang mampu mensyiarkan agamamu dengan baik ya Allah, dia orang yang senantiasa berbagi ilmunya kepada yang lain ya Allah. Dan itu diaminkan dan didengarkan oleh anak-anak. Yang kedua, Khadijah mau jadi apa? Mau jadi YouTuber umat dan pengusaha. Oke, kita doa ya. Ya Allah, semoga Khadijah jadi hafal Quran, paham agama dengan YouTube dan menjadi YouTuber ini menyebarkan ajaran agamamu ya Allah. Ya Allah, semoga Khadijah jadi pengusaha yang salihah ya Allah, pengusaha yang kaya raya, bisa bantu banyak orang, bisa bangun masjid ya Allah, bisa bangun pesantren ya Allah. Doa amin, diaminkan oleh anak-anak. Begitu pula anak-anak berikutnya. Dan kita doakan baba ya, kita doakan ayah anak-anak, kita doakan mbah ya, kita doakan Mbak Uti, kita doakan Mbah Kapung ya, doa sama-sama. Kita doakan Icis ya sama Om Rian, kita doakan Bunda Cindy ya, dan semuanya kita doakan satu persatu setiap malam. Makanya kemarin waktu saya datang ke sini, teman-teman sekalian mohon izin, anak yang kedua nangis, hampir nggak bisa doa lagi. Kemudian saya katakan doa saja, nggak ngerti doanya panjang banget Uma gitu. Kalau saya yang lagi safari dakwah tuh anak-anak biasanya agak rewel karena kehilangan momen berdoa yang panjang itu.
Jadi teman-teman semua dari kita punya cara masing-masing untuk kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Pastikan lisan kita juga harus hati-hati. Kullu kalam ad-du'a. Semua perkataan kita ini juga adalah doa. Doa, kalau ibu-ibu marah, katakan anak salihah ya Allah, anak baik, masya Allah gitu. Jangan pakai anak nakal, anak durhaka, anak kurang ajar, nggak boleh. Itu bisa menjadi doa untuknya. Ibu, jadi kita pastikan yang keluar dari lisan kita adalah penuh dengan doa-doa untuk anak-anak kita. Anak kita itu bisa menjadi hebat karena doa atau kalimat yang keluar dari mulut kita, insya Allah. Berikutnya, ini juga hal yang penting. Nomor berapa yang sekarang ini? Nomor keempat. Ya, nomor keempat. Apalagi yang dilakukan Ibunda Siti Maryam dalam mendidik anak-anaknya? Yang pertama tadi bertekad bahwa anak itu jadi pengabdi agama Allah. Yang kedua diberikan nama yang baik. Ketiga penuh dengan doa-doa yang diberikan oleh orang tua kepadanya, termasuk kata-kata yang baik orang tua kepadanya. Dan kemudian yang keempat, lihat surah Ali Imran ayat ke-37 ya. Di sini dijelaskan bahwa teman-teman lihat surah Ali Imran ayat ke-37 bahwa wakaffalaha Zakaria ya. Ada kalimat di sini bahwa Siti Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, pemeliharaannya diserahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam dan di Baitul Maqdis Palestina. Kalau kita tarik dengan kisah kita yang sekarang, bagaimana hubungannya? Ternyata yang keempat cara mendidik anak itu adalah pastikan bahwa dia berada di tangan guru-guru atau di tangan orang-orang yang bisa mendidiknya dengan baik di tempat yang baik. Apalagi untuk anak-anak, kita tahu sama-sama anak-anak itu, apalagi yang 8 tahun ke bawah atau 6 tahun ke bawah, itu golden age, usia emas, dan mereka adalah orang yang paling mudah meniru apapun. Betul ya Bu? Itu otaknya lagi berkembang, makanya disebut usia emas. Kenapa? Otaknya lagi berkembangnya itu. Luar biasa. Jadi hati-hati dalam lingkungan dan orang-orang yang terdekat di sekitarnya. Mohon izin saya cerita. Makanya di rumah saya, siapapun yang kerja di rumah itu pasti harus wajib pakai jilbab. Mbak-mbak yang menjadi asisten rumah tangga yang tadinya nggak pakai jilbab di luar masuk ke rumah itu harus pakai jilbab. Nah, anak-anak itu terbiasa melihat orang-orang pakai jilbab. Di sekolahnya guru-guru pakai jilbab. Banyak juga pakai niqab di sekolah anak saya itu guru-guru. Kemudian di rumah semuanya juga pakai jilbab. Kecuali saya di kamar ya nggak pakai. Tapi kemudian rumah itu dekat dengan pesantren. Pesantren pasti kakak-kakaknya pakai jilbab. Kemarin qadarullah Bu, mohon izin. Desember kemarin saya diundang ceramah ke Amerika. Anak-anak ngelihat perbedaan yang banyak di sana. Kemudian anak-anak bilang gini, kok tante itu nggak pakai jilbab sih Umar? Gitu ya. Untungnya pakai bahasa Indonesia yang nggak ngerti ya. Karena pernah suatu ketika anak saya pergi ke mall, dia katakan tante kok itu nggak pakai jilbab, kelihatan keteknya, nggak malu. Kan saya nggak enak ya Bu ya. Jadi maksudnya anak-anak itu sudah terbiasa, lingkungan sekitarnya tuh dia lihat semuanya pakai jilbab. Jadi budaya Islam itu ada pada dirinya. Kemudian saya mulai mengajarkan bahwa ada yang berbeda. Nah, berbeda itu kita harus hormati karena mungkin dia bukan beragama Islam. Jadi perbedaan itu penting diajarkan. Tapi sejak dini anak-anak itu tahu bahwa orang Islam adalah mereka yang menutup auratnya dengan baik. Kenapa? Karena lingkungannya dia terbiasa melihat lingkungan yang seperti itu. Siti Maryam diserahkan ke Baitul Maqdis Palestina dan diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Pastikan anak-anak kita berada dalam pengasuhan yang tepat dan juga di tempat yang tepat. Tentu tempat yang tepat ini masjid, Masya Allah, sekolah-sekolah Islam, Masya Allah, sekolah-sekolah yang di dalamnya banyak menyebut nama-nama Allah, Masya Allah. Kalau sekolah paginya internasional boleh nggak? Boleh, tapi pastikan sorenya dia datang ke masjid-masjid, dia ikut TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, sehingga dia tahu jadi dirinya sebagai seorang muslim sejak dia dini. Seorang muslim itu punya gayanya tersendiri, punya cara berbusananya sendiri, betul kan Bu? Dia nggak ikut-ikutan. Cara berbusana muslim apa? Yang perempuan, Al-Ahzab 59, yudinina alaihina min jalabibihinna dzalika adna ayufrafna fala yu'dain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Jadi pastikan anak-anak kita berada di tempat yang tepat pada guru-guru yang juga luar biasa. Makanya pemilihan sekolah itu penting. Karena pemilihan sekolah itu sesuai dengan visi misi dari keluarga itu sendiri. Bagi saya yang paling penting adalah dari semuanya salah satunya adalah Quran. Maka saya cari sekolah yang kira-kira ada pelajaran Quran yang banyak di dalamnya. Bagi ibu-ibu terserah, kita semua masing-masing punya visi misi tersendiri. Yang jelas kita pastikan anak kita berada di tangan yang tepat, di tempat yang tepat. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Ibunda Siti Maryam? Yang kelima, dalam mendidik anaknya, teman-teman sekalian, kita lihat di sini
Siti Maryam itu luar biasa. Teman-teman yang pernah pergi ke Baitul Maqdis Palestina, teman-teman akan lihat mihrabnya Siti Maryam, di mana Maryam berkhalwat, berdua-duaan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mihrabnya tersendiri. Dan Siti Maryam ini luar biasa, teman-teman sekalian, karena beliau ini mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Zakaria alaihissalam heran, ini musim panas, kenapa di tempatnya Siti Maryam ada makanan musim dingin? Atau sebaliknya, ini musim dingin, kenapa di tempatnya Siti Maryam ada makanan musim panas? Makanya Nabi Zakaria bertanya di sini dalam surah Ali Imran ayat ke-37. Ya, di sini ada kalimat qala ya Maryam anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Nabi Zakaria alaihissalam tanya, wahai Maryam, ini makanan yang banyak ini engkau dapat dari mana? Kemudian Siti Maryam mengatakan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita yang sekarang? Makanan yang halal dan thayyib yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai memasukkan makanan-makanan yang haram kepada anak-anak kita. Haram itu apa? Tidak hanya sekedar dari zatnya atau dari jenisnya, tapi dari cara perolehannya. Ada seseorang yang di zaman Rasul bajunya ya udah lusuh, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doaku ya Allah? Kata Rasul, bagaimana bisa Allah kabulkan doa